Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wallahu a'lam bishawab. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, azza wa jalla. Allahumma shalli wa sallim. Semoga dengan turunnya hujan ini semoga mendatangkan rahmat bagi kita semua, terutama orang-orang yang senantiasa dalam lingkup ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena keberkahan dan keridhaan Allah adalah yang terpenting. Dengan keberkahan dan keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka semua kehidupan kita menjadi lebih mudah. Meskipun kalau dilihat dari sisi materi mungkin sedikit, akan tapi ketika keberkahan yang dicari itu akan selalu tersanjung. Makanya Rasulullah SAW juga kalau mungkin kita lihat, terkadang Rasulullah hartanya banyak sekali, terkadang sampai tidak punya sama sekali. Maka ketika menikahi Khadijah, beliau memberikan kurang lebih 40 ekor unta, dan dalam riwayat lain maharnya sekitar 100 ekor unta. Saat kaya. Lalu ada kondisi yang Rasulullah itu bisa dikatakan tidak punya apa-apa. Sampai suatu ketika masuk ke dalam rumahnya Aisyah, pagi-pagi nanya Aisyah, punya apa? Ya Rasulullah, gak punya apa-apa. Ila aswadan, kecuali kita punya 2 aswadan. Aswadan itu dari kata aswad, ya artinya hitam. 2 hitam, saya 2 benda hitam. Tidak tahu kenapa orang Arab yang punya seperti itu. Yang maksudnya adalah air dan tamar saja. Air dan juga kurma saja ya Rasulullah. Cuma punya 2 itu. Yang lainnya tidak punya juga. Bahkan pernah dikatakan sampai berlalu 3 hilal, 3 purnama di rumahnya Aisyah itu tidak pernah ada asap ngebul. Jadi tidak masalah apapun, ya punyanya cuma air sama kurma saja. Ada kondisi seperti itu. Tapi di situ keberkahan. Meskipun cuma punya seperti itu, tetap cukup untuk kehidupannya. Ini namanya keberkahan dan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah yang kita senantiasa cari dalam kehidupan ini. Salah satu yang menjadi keberkahan kita adalah mencari ilmu terutama. Sehingga pernah mungkin sudah sangat masyhur dan terkenal sekali kisahnya Nabi Musa alaihi salam ketika disuruh Allah Azza wa Jalla untuk menemui Nabi Khidir. Itu sebabnya adalah ketika Nabi Musa ditanya sama Bani Israil, seseorang Bani Israil, wahai Nabi Musa, ada tidak orang yang lebih pintar dari kamu, lebih mengetahui, lebih berilmu daripada kamu? Nah, Nabi Musa di sini tidak menisbahkan ataupun tidak menyandarkan yang paling lebih pintar dari saya adalah ada, yaitu Allah. Tidak seperti itu. Nabi Musa malah bilangnya apa? Tidak ada yang lebih pintar dari saya. Cari dulu. Ini adalah kesalahan Nabi Musa saja. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian bagi Nabi Musa. Setelah Nabi Musa mengucapkan jawabannya itu tadi, tidak ada yang lebih pintar dari saya. Allah langsung menjawab, ada. Abdullah Khadir, hamba kami yang namanya Khidir. Khadir atau Khidir misalnya. Kata Allah ada, ya. Hamba kami namanya Khidir. Maka Nabi Musa pun berkata kepada Allah, ya Allah, tunjukkan saya jalan untuk ke Nabi Khidir ini. Nah, ini di kisahnya yang sudah Al-Kahfi ini panjang kisahnya, ya, hampir dari awal sampai akhir itu kisahnya Nabi Musa. Meskipun intinya di sekitar ayat 70-an itu. Akhirnya singkat ceritanya ketemu Nabi Khidir di pertemuan dua lautan. Di pertemuan 2 lautan, di situ Nabi Khidir awalnya kan menolak ya. Gak usah, kamu gak akan ada sabar kalau sama saya ini. Sama saya itu harus sabar kata Nabi Khidir. Gak bisa kamu sabar sama saya. Ketika seperti itu Nabi Musa terus, tidak apa, coba sih. Sama tahu
cocok, lanjut sama Nabi Musa seperti itu. Karena kata Nabi Khidir, engkau punya ilmu yang diajarkan oleh Allah yang saya tidak punya, dan begitu pula saya punya ilmu yang kamu tidak punya. Makanya setelah itu akhirnya perjalanan mereka berdua, kemudian diuji dengan tiga kondisi. Yang pertama adalah ditumpangi sebuah perahu, ditumpangi sebuah perahu, ya karena mereka mau nyebrang, Nabi Musa dan Nabi Khidir mau nyebrang, ditumpangi perahu tanpa bayaran sedikit pun. Di tengah itu malah si Nabi Khidir melubangi perahunya sehingga perahunya tenggelam. Nabi Musa marah, apa itu udah ditumpangi gratis malah rusaknya. Berarti tumpangi mobil malah beres bannya berarti tidak ada terima kasih sama sekali. Itu menurut pendapat Nabi Musa. Nabi Khidir jawabnya ringan, toh tidak sabar toh, belum dijelaskan, tunggu dulu. Itu yang jawab Nabi Khidir. Kemudian setelah itu berjalan lagi di tengah jalan, Nabi Khidir melihat ada seorang anak laki-laki, tidak tahu, tidak ada angin, tidak ada apa, mendatangi anak laki-laki tersebut langsung, kalau bahasa hadisnya ikhtala'ahu. Ikhtala'ahu itu melepas kepalanya, dicabut kepalanya sama Nabi Khidir. Berarti itu enggak, tapi judul hadisnya, nama hadisnya ikhtala'ahu, yakni melepasnya, dicabut kepalanya anak tadi sama Nabi Khidir. Nabi Musa marah-marah di situ. Apa itu? Enggak salah apa-apa kok tiba-tiba menghilangkan nyawa orang itu. Penasaran. Ya toh, kata Nabi Khidir, kamu tidak sabar sama saya itu. Ya. Udah, tak kasih kesempatan sekali lagi lah. Ya, berjalan lagi ketemu dengan sebuah dinding yang mana itu aslinya adalah rumah dua orang yatim. Mau rubuh dindingnya. Dibenarkan oleh Nabi Khidir. Ya. Karena kemudian kata Nabi Musa, kenapa kamu gak minta balasan dari mereka? Ya. Kamu sudah bantu dia. Ya. Karena ketika awal masuk daerah tersebut, mereka minta bantuan kepada warga di situ, tidak ada yang membantu. Maka ketika sudah kondisi seperti itu, yakni dia bantu, Nabi Khidir bantu salah satu warganya di situ, layak nggak minta bantuan, minta balasan? Layak harusnya. Tapi Nabi Khidir tidak minta. Maka kata Nabi Khidir, ini akhir dari pertemuan kita. Dan kamu tidak akan sabar lagi sama saya. Nah ini dijelaskan Nabi sama Nabi Khidir misalnya itu. Dan ternyata subhanallah, kata para ulama, tiga kejadian ini selalu ada hubungannya dengan kehidupan Nabi Musa sebelumnya. Sepertinya ini ada ilmu baru, tapi ini ada hubungannya sama kehidupan Nabi Musa sebelumnya. Yang tadi ketika naik perahu adalah ada hubungannya dengan ketika Nabi Musa alaihissalam ketika masih bayi lahir, kemudian dihanyutkan dengan perahu di sungai. Ada hubungannya dengan kehidupannya. Kemudian yang kedua adalah ketika Nabi Khidir membunuh si anak tadi. Ada hubungannya dengan kehidupan Nabi Musa sebelumnya. Jadi apa? Nabi Musa pernah membunuh seseorang dari kaum Bani bukan kaum Bani Israil, apa ya, yang berselisih dengan muridnya Nabi Musa. Dalam bahasa Qurannya bahwa kazahu faqata'ali, dengan sekali tinjuan langsung mati orang ini. Nabi Musa luar biasa kuatnya. Makanya yang pernah kita sampaikan, Nabi Musa pun pernah nampar malaikat sampai keluar matanya. Saking kuatnya Nabi Musa luar biasa. Nah di sini Nabi Musa juga telah membunuh orang. Telah membunuh orang, sama kondisinya dengan si Khidir tadi. Tapi ada sebab aslinya. Ada sebab aslinya. Dia ada kaitannya lagi. Kemudian yang ketiga adalah ketika membetulkan tembok yang mau tanpa minta balasan ataupun tanpa minta upah. Ada kaitannya dengan ketika Nabi Musa alaihissalam kabur dari Fir'aun ke tempatnya daerah Madian. Daerah Madian, di situ melihat ada para pengembala lagi memberikan minum kepada hewan ternaknya. Dan Nabi Musa melihat ada dua orang perempuan
Dia juga menggembala tapi tidak berani, malu untuk ikut memberikan minum di sebuah danau itu. Kemudian Nabi Musa membantu mereka untuk menurunkan hewan ternaknya. Dan di situ Nabi Musa tidak meminta upah, dan ternyata dua perempuan tadi adalah anaknya Nabi Syuaib alaihissalam. Dan yang menikah dengan salah satu anaknya tadi. Jadi ada kaitannya. Jadi itu bagaimana Nabi Musa alaihissalam meskipun sudah pintar ya, tetap suruh belajar. Hikmahnya apa? Sepintar awal kita tetap harus tetap belajar. Makanya kalau kita melihat beberapa ada para ulama itu, mereka sudah luar biasa ulama, tapi masih ada pun hadir di majelisnya Ustaz siapa. Dia di sana masih hadir. Itu menunjukkan ada, dan mereka masih harus mencari ilmu. Karena mencari ilmu, kalau dalam bahasa mulia Islam, minallah di dari buaya sampai yang lain. Nah, itu sedikit kan utama mencari ilmu, dan salah satu cara paling cepat untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Mari muslimin Allah, kita kembali kepada kita Umdatul Ahkam, melanjutkan pembahasan berikutnya dalam sunnah-sunnah rawatib. Dimana sudah kita bahas kemarin bahwa sunnah rawatib itu ada 12, ada juga 10. 12 perbedaannya adalah ketika sebelum zuhur kita bisa sholat 2 rakaat atau bisa sholat 4 rakaat. Dan kata Rasulullah, afdhalus sholati al-mar'i fi baitihi ila maktubah. Sholat terbaik bagi seorang muslim adalah di rumahnya, kecuali maktubah, kecuali sholat wajib. Dan ini hukum asli bagi setiap sholat sunnah, yaitu dilakukan di rumah, kecuali sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, judulnya dia menurut masjid. Nanti orang di rumah dia. Ini kurang teknik yang ini. Ya. Dan juga selain sholat tarawih, karena sholat tarawih aslinya dilakukan di masjid secara berjamaah. Gitu. Selain itu rata-rata sholat sunnah dilakukan di rumah. Dan juga kemarin sudah kita sampaikan kalau sholat Jumat, ba'diyah sholat Jumat, Rasulullah kalau melakukannya di masjid dilakukan sebanyak 4 rakaat. Kalau sholatnya di rumah 2 rakaat. Kemudian kita masuk hadis berikutnya, hadis ke-60. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafil ashaddu ta'ahudan minhu ala raka'atil fajr. Qala rajul muslim raka'atil fajr khairun min dunya wa ma fiha. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafil. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu nawafil. Nawafil itu adalah nafilah ataupun sholat tambahan ya. Ini sholat sunnah. Tidak ada satupun sholat sunnah yang paling ditekankan oleh Rasulullah, yang paling beliau jaga. Sampai di hadis Bukhari dikatakan Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 sholat sunnah, entah itu ketika safar ataupun ketika hadar, ketika sedang mukim. Safar saja tidak pernah ditinggalkan, apalagi ketika mukim. 2 sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan, yakni rakaat al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh, dan juga witir. Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Bahkan ketika safar Rasulullah sebelum tidurnya ataupun menjelang subuh, sebelum selesai fajar, Rasulullah mesti sholat witir, tidak pernah meninggalkan, bahkan ketika safar. Dan begitu pula rakaat al-fajr, 2 sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Ada pun sholat qobliyah dan ba'diyah yang lainnya, tidak pernah ada riwayat bahwasanya Rasulullah ketika safar melakukannya. Ketika safar Rasulullah tidak pernah qobliyah dulu atau ba'diyah dulu, tidak pernah ada riwayat. Tapi kalau sholat witir dan sholat sunnah qobliyah subuh, selalu Rasulullah SAW melakukan. Dan itu adalah sholat sunnah yang paling utama. Kemudian tidak pernah Rasulullah SAW terhadap suatu nafilah ataupun sholat sunnah lebih ta'ahud itu lebih beliau jalankan, lebih beliau tekankan
terhadap rakaat al-fajr, 2 rakaat sunat fajar. Tidak pernah Rasulullah tinggalkan. Ini adalah soal yang baik, luar biasa. Kalau bilang di Muslim dan dalam lafaz Imam Muslim ada tambahan rakaat al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha, 2 rakaat fajar itu isinya ataupun pahalanya lebih baik daripada khairun min ad-dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan sisi. Makanya pernah ada orang santri guyonan ketika seorang santri mendatangi calon mertuanya. Ketika ditanya mertuanya, kamu punya apa buat kok berani melamar saya? Saya tidak punya apa-apa kalau dari segi materi, tapi saya punya kebiasaan baik. Apa ya? Dia kalau sebelum itu sholat 2 rakaat. Oh kok istimewanya? Mau sholat 2 rakaat, saya juga sholat. Yang lain juga sholat, sunahnya yang lain juga ada. Dan kata Rasulullah itu sholat 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia sisi. Saya sudah punya dunia dan sisi yang subur. Maka setelah itu dibawa siap, ini kan besok. Jadi coba ya mas. Coba seperti itu. Nah ini apa dari segi kebaikan dan pahala di dalam kopiah subuh ini memiliki keistimewaan yang lebih daripada sholat yang lainnya. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan sholat sunnah kopiah subuh ini. Yang pertama adalah dilakukan dengan ringan saja, dilakukan dengan ringan. Dengan ringan dalam hal apa? Terkadang Rasulullah SAW membaca Fatihah saja, terkadang juga membaca surat juga. Tidak perlu ketika sholat qobliyah subuh itu dipanjangkan. Nah sebenarnya sholat sunnah, setiap sholat sunnah itu pendek-pendek, kecuali yang mulai ataupun tahajud. Rasulullah mesti memanjangkan. Bahkan suatu riwayat dari Utsman bin Affan, beliau kalau sholat tahajud lain 1 rakaat itu bisa menghatamkan 1 Quran. 1 rakaat. Makanya Utsman mengatakan kalau hati kita ini bersih, tidak akan pernah bosan kita baca Quran itu. Kata Utsman. Jadi kalau kita baru baca sahalah terus, kayak berbes mau bermabur gitu. Tapi mungkin ada hati kita yang masih tersisipin dengan hal-hal yang maka terus seperti itu. Kalau hati kita bersih, tidak mungkin kita yang namanya bosan baca Al-Quran ini. Mesti lanjut terus, mesti lanjut terus. Makanya Utsman bisa menghatamkan 1 rakaat. Kalau Imam Syafi'i menghatamkan 60 kali dalam bulan Ramadan, jadi 1 hari hatam 2 kali. Sakit ini. Sakit. Karena memang judulnya kan kalau di ayatnya memang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya banyak ulama kalau sudah masuk Ramadan itu darasnya kajian-kajian berhenti semua, fokus sama Quran saja. Kalau ibadah pun begitu. Mungkin umpamanya pas Ramadan kok ada kultur seperti malam bersama saya baca. Lebih diperbanyak baca Al-Quran itu lebih baik. Kemudian itu yang pertama ya, yang berkaitan dengan sholat sunnah qobliyah subuh, ya dilakukan dengan ringan saja. Kemudian kalau kita membaca setelah Fatihah membaca surat, maka ada 2 yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Riwayat yang pertama dari Abdullah bin Abbas, bahasanya Rasulullah SAW kalau rakaat pertama dari qobliyah subuh, beliau setelah Fatihah membaca surat Al-Kafirun, dan yang kedua adalah surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Itu adalah riwayatnya Abu Hurairah. Kemudian kalau riwayatnya Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan Rasulullah SAW di rakaat pertama membaca ayat di surat Al-Baqarah ayat 136. Kalau anak-anak mana sudah ini nama sudah dikopi sampai ayat 136 dari surat Al-Baqarah. Dan ayat yang kedua atau rakaat kedua
setelah Fatihah beliau membaca qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul syahadu anna muslimun. Itu surat Al-Imran ayat 63. Yang kedua ini juga yang pertama saja. Yang pertama saja ya, ini membaca rakaat pertama adalah dengan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua yang membaca Al-Ikhlas. Itu sunahnya. Kata Aisyah, ini adalah yang paling sering dibaca Rasulullah kalau sedang sholat qobliyah subuh. Itu ya. Jarang Rasulullah baca surat yang lainnya. Ya. Cuma dua riwayat ini saja. Ataupun Rasulullah tidak baca sama sekali, jadi cuma Fatihah saja. Nah, itu dia. Itu berkaitan dengan sholat sunnah qobliyah. Dan sudah kita sampaikan juga ketika sudah ada, maka orang yang sedang menjalankan sholat sunnah qobliyah harus memutus sholat. Itu semuanya sudah ada, sudah dari rumah, maka seorang yang sedang sholat sunnah harus memutuskan sholatnya. Lagi satu rakaat, komat, dan kemungkinan tidak akan sampai selesai. Perkiraan kita tidak akan selesai kalau kita melanjutkan rakaat kedua sampai komatnya selesai. Maka akan lebih baik bagi dia adalah menyelesaikan sholat. Tapi dia sudah mendapat pahala sholat qobliyah ini. Dia dilanjutkan. Makanya kalau masih dilanjutkan, yang pernah disindir sama Rasulullah itu sholat subuh kita tahu. Pernah ada yang disindir sama Rasulullah gara-gara sudah iqamah subuh, mari sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, nah, sholat subuh kok saya kirim apa? Sindir sama Rasulullah. Ya, sholat subuh itu dulu. Ya. Nanti kalau sudah iqamah, ya ada yang diutamakan adalah sholat wajib. Baik. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya, babul adzan wal iqamah. Tentang adzan dan juga tentang iqamah. Nah, ini sering adzan ya harus di. Tapi nggak betul dia sering adzan mau dia. Semuanya ini katanya ilmu. Pertama bab tentang adzan dan iqamah. Ini kurang lebih sekitar 4 atau 5 hadis. Adzan itu sendiri, adzan itu sendiri adalah al-i'lam. Kalau secara bahasa artinya adalah i'lam, pemberitahuan. Ini bahasa secara bahasa. Jadi setiap apapun yang menunjukkan pemberitahuan, jadi itu bisa dikatakan adzan secara bahasa. Kata adzan undangan itu bisa dikatakan sebagai adzan, tapi secara bahasa. Tapi yang kita inginkan di sini adalah istilah adzan secara syar'i, yakni apa? Pemberitahuan masuknya waktu sholat. Itu pemberitahuan masuk waktu sholat. Pemberitahuan masuknya waktu sholat bi alfadzin mahsusah, dengan lafaz khusus, tidak sembarang lafaznya. Lafaz khusus. Ini adalah pengertian para ulama. Pemberitahuan waktu masuknya waktu sholat dengan lafaz khusus. Ketika sudah dikatakan lafaz khusus, maka tidak boleh menggunakan lafaz yang lainnya. Karena lafaz adzan itu adalah lafaz yang tauqifi kalau bahasa syariah. Lafaz tauqifi itu lafaz yang sudah paten, tidak bisa dirubah. Sebagaimana dalam bacaan sholat itu juga ada lafaz-lafaz yang sudah tauqifi paten. Contohnya pun tahiyat. Tahiyat itu sudah paten. Setelah tahiyat kan ada sholawat, tahiyatullah sholawat wa thayyibah, kemudian as-sholatu wassalam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad sampai akhirnya. Itu sudah paten. Dalam sholat itu setelah tahiyat ada sholawat, dan yang diajarkan Nabi seperti itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka karena ini sudah paten dari Nabi seperti itu, dalam sholat tidak boleh ditambahi apapun. Oke. Maka kalau dalam sholat, dalam tahiyat, tidak boleh ketika sholawat ditambahi dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu bukan adzan. Tapi kalau di luar sholat boleh tidak? Boleh. Tidak ada
Di luar sholat kita mau mengatakan Sayyidina Muhammad tidak ada masalah. Itu bentuk pengagungan kita terhadap Nabi Muhammad. Tapi kalau dalam sholat tidak boleh, karena ini bahasanya sudah pakai. Hak ciptanya cuma Nabi Muhammad, tidak boleh ditambah tambahin. Bahkan sahabat sampai mengatakan dalam suatu doa tentang sebelum tidur, dalam doanya tersebut ada kalimat wa bi nabiyyika alladzi arsal, yang artinya dan dengan nabimu yang kau utus ya Allah, dalam suatu doa sebelum tidur. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa tidak dengan wa bi rasulika, kenapa tidak dengan kalimat rasulmu, ya, karena rasul kan derajatnya lebih tinggi daripada nabi. Kenapa tidak dengan sama rasul? Kata Nabi Muhammad, wa bi nabiyyika alladzi ursilta. Wis pokoknya manggo kalimat Allah binabikan, tidak boleh diganti sama rasul. Jadi ada kalimat-kalimat ataupun lafaz dalam Islam itu yang tidak boleh diganti sama sekali. Ya. Karena judulnya pemberitahuan masuknya waktu sholat, okay, dengan lafaz khusus, okay, maka hanya boleh digunakan dengan bahasa. Oh, terasa ada yang bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, terasa. Solo, Allah Ageng berasa. Bandung, Sunda beda oleh. Nah, Madura lagi saya repot. Mungkin yang di akhir, ada yang tak iya juga. Seperti itu. Maka karena lafaznya khusus satu saja dengan menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh diganti dengan lafaz-lafaz yang itu adalah ada. Kemudian apakah hukum adat tersebut? Hukum adat menurut Imam Malik, Imam Ahmad, dan sebagian mazhab Syafi'i, hukum adat itu adalah wajib. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, adat itu adalah hanya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Hari pendapat pertama yang mengatakan adat itu wajib adalah yang paling kuat pendapatnya. Karena azan itu menunjukkan keislaman seorang, merupakan syiar Islam yang harus diagungkan. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha taqwal qulub. Barang siapa yang meninggikan ataupun mengagungkan syiar-syiar Islam, menampakkan keislamannya, maka itu adalah bagian dari takwanya dia kepada Allah. Maka kalau kita punya ciri keislaman itu jangan malu menampakkan. Ada. Maka pada dasarnya tidak boleh seperti tentang Bali gitu. Ketika sudah hari Nyepi, karena tidak boleh ada, tidak boleh seperti itu. Karena kalau dikatakan toleransi ada batasannya, ada batasannya. Baik, kemudian ada juga merupakan sejarahnya adalah terjadi pertama kali ada itu adalah pada tahun 1 Hijriah. Pertama kali ada. 1 Hijriah itu berarti ketika apa? Ketika sudah pindah ke Madinah. Ketika di Makkah tidak ada. Cuma panggilan saja. Sudah masuk sholat. Ini ketika sudah pindah ke Madinah pada tahun 1 Hijriah tersebut, para sahabat berselisih membuat ada gitu. Karena Muslimin sudah mulai banyak, sudah mulai banyak dan semakin banyak. Makanya para sahabat berselisih, sudah ambil ini aja lonceng orang Nasrani. Ada yang seperti itu. Karena orang Nasrani kalau mau ibadah dulu ada lonceng. Ada yang mengatakan balbukat islamornil Yahud, dan ambil aja seperti trompetnya orang Yahudi dari tanduk itu untuk menunjukkan waktu sudah masuk waktu sholat. Tapi kata Rasulullah tidak pakai itu dulu. Itu punya mereka. Kita punya sendiri. Ya. Maka setelah itu salah satu sahabat yang namanya Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih, dia mengatakan, ya Rasulullah, tadi malam saya mimpi. Yang mimpi ada orang berdiri, kemudian saya diperlihatkan lafaz-lafaz khusus. Lafaz apa? Lafaz ada yang kita ketahui sekarang. Kemudian kata Rasulullah, itu pakai itu aja adalah ya. Itu adalah rupiah yang hak, itu adalah mimpi yang benar, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan
mengatakan, ya Bilal, wahai Bilal, berangkat sama si Abdullah bin Zaid, naik ke mimbar, naik ke atas, kemudian adzan. Wahai Abdullah bin Zaid, ajari si Bilal ini adzan, caranya gimana, lafaznya seperti apa. Kemudian ketika lagi adzan, selesai adzan, Umar bin Khattab dengar. Seketika itu dalam bahasa hadisnya, wayajur lidah. Saking senangnya Umar mendengar lafaz seperti itu, saking senangnya langsung sambil lari dari rumahnya sambil diceng-ceng jubahnya. Ya juru lidah, sampai menaikkan jubahnya. Cepat-cepat Rasulullah. Nah, sampai ketemu Rasulullah kemudian bilang, ya Rasulullah, ini tuh tadi malam juga saya mimpi seperti itu. Rasulullah jawabnya bahwa walillahilhamd, sungguh segala puji bagi Allah. Ini setelah itulah ditetapkan ada lafaznya. Kemudian keutamaan adzan itu adalah syariat pada tahun 1 Hijriah. Kemudian keutamaan adzan yang lainnya adalah yang pertama, adzan itu merupakan alamatul Islam, tanda keislaman suatu daerah. Maka dalam suatu hadis Rasulullah SAW, kalau mau menyerang suatu daerah, menyerang suatu kaum, itu ditunggu dulu sampai ada subuh. Habis subuh. Kalau Rasulullah dengan ada adzan, amsaka, tidak jadi nyerang. Tapi kalau tidak dengan adzan, serang sama Rasulullah. Makanya dari sini para ulama Jawa mengatakan adzan itu asalnya hukumnya tadi berselisih pendapat, yang mengatakan wajib, yang sunnah. Yang jelas adzan itu adalah fardu kifayah. Yang ketika sudah ada satu orang adzan, yang lain tidak ada kewajiban. Kalau sudah ada yang adzan, yang lain tidak ada kewajiban. Kalau Mas Dani mau usaha sudah tidak ada, kita yang datang berikutnya tidak usah adzan lagi. Ramen gitu lah. Karena kalau kifayah sudah ada yang adzan sudah cukup. Makanya para ulama mengatakan kalau dalam suatu daerah tidak ada yang adzan sama sekali, utilu, maka orang-orang yang ada di dalam tersebut harus diperangi. Berdasarkan hadis yang wajib. Kalau tidak ada adzan, Rasulullah langsung menyerang. Itu menunjukkan keislaman. Kemudian keutamaan lain dari adzan adalah adzan itu bisa mengusir setan. Makanya kalau kita lihat mungkin ada beberapa rukyah yang adzan. Nah, itu bisa mengusir setan. Ya. Dalam hadis dikatakan, "Idza adzana al-muadzin adbara syaitan wa lahu du'a." Ketika sudah ada adzan, setan itu apa? Lari kabur sambil tuntut-tuntut. Fungsinya apa? Hatta yasma' ta'lim, sampai dia dengarkan adzan. Fungsinya dia itu biar dengarkan adzan. Ketika adzannya sudah selesai, dia datang lagi. Ketika iqamah dia pergi lagi. Sambil tuntut lagi. Ketika iqamah selesai, dia datang lagi, goda orang yang sholat. Sampai di dalam hadisnya dikatakan butuh kala dia ini segini kuncinya ini umai dikunci ngomong pada neng kantor kok dia ternyata selebet yang lama gaya suratnya diingatkan sama setan. Allah, ya. Sehingga kata Rasulullah di akhir hadisnya, ketika setan sudah bilang seperti itu, ingat ini, kata yang dikam sholat. Ya. Sampai seorang tersebut tidak tahu sholatnya sudah berapa rakaatnya. Kayak kadang-kadang kita merasa sholat perlu apa gitu. Bingung gitu. Gangguan setan, ya. Gangguan setan. Kemudian fadilah ataupun keutamaan yang lainnya dari adzan adalah adzan itu akan menjadi saksi. Ya. Siapapun yang mendengarnya, maka dia yang mendengar akan menjadi saksi bagi si muadzin. Makanya kata Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik, kalau kamu lagi sedang mengembala, ya, di tengah gurun ataupun di tengah padang rumput, yang di situ mungkin tidak ada kemungkinan tidak ada manusia. Kata Rasulullah tetap ada kalau sudah masuk waktunya. Karena siapapun yang mendengarnya di situ, maka dia akan menjadi saksi bagimu. Kemudian di situ adanya kambing sapi, tidak ada masalah, ada kata Rasulullah. Ada. Nanti akan
akan menjadi saksi. Kemudian hadis berikutnya dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan yang menerangkan keutamaan adzan, bahwasanya seorang muadzin atwalun nasi unuqan yaumal qiyamah. Seorang muadzin itu adalah orang yang akan paling panjang lehernya pada hari kiamat. Menunjukkan keutamaan dia sebagai seorang muadzin. Ini mau ditampakkan kepada manusia lain, ini loh seorang muadzin ini. Saya muliakan dia dengan kami panjangkan lehernya, ya, biar lebih tinggi daripada yang lain. Muadzin itu orang mulia, orang mulia. Dikuatkan lagi dengan hadis yang lain, keutamaan adzan yang lain adalah dalam suatu hadis al-imam mu'min wal mu'adzin mu'taman. Imam itu orang-orang yang menjamin. Jadi antara imam dan muadzin itu aslinya lebih mulia seorang muadzin. Karena Rasulullah mengatakan al-imam mu'min. Imam itu adalah seorang penjamin. Penjamin dalam hal apa? Yang membawahi ataupun menjamin sholatnya jamaah. Makanya dalam hadis lain dikatakan kalau seorang imam salah, ya, seorang imam salah maka dosanya bagi dia dan si makmum masih dapat pahala. Tapi kalau imamnya benar, maka imam dapat pahala, jamaah tetap dapat pahala seperti biasa. Maksudnya imam itu berat. Imam itu berat. Makanya Rasulullah mengatakan imam itu seorang penjamin bagi jamaah. Wal muadzin mu'taman, dan seorang muadzin adalah orang-orang yang dipercaya. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam akhir hadisnya, fa'arsyadallahu lima wa ghafarallahu al-muadzin, dan semoga Allah memberikan petunjuk pada imam. Doakan sama Rasul semoga mendapat petunjuk imam ini. Tapi doanya kepada muadzin apa? Semoga Allah mengampuninya. Doakan mengampuni, diampuni bagi muadzin. Tapi bagi seorang imam cuma doakan sama Rasulullah semoga Allah menunjukkan padanya jalan kebaikan. Ini menunjukkan apa? Pada dasarnya lebih utama seorang muadzin. Baik. Dan kalau kita lihat dari segi keutamaan masih banyak sekali keutamaan adzan dan seorang yang ada. Kemudian syarat-syarat adzannya kita sampaikan juga. Syarat adzan yang pertama adalah dukhul waqt, sudah masuk waktunya. Jadi kalau belum masuk waktunya tidak boleh adzan. Tapi ada satu adzan yang diperbolehkan oleh para ulama sebelum masuk waktu. Yakni adzan apa? Dan subuh. Makanya ada adzan awal sama adzan yang kedua. Dan adzan awal dengan ditambahi at-tatbib. Tatbib itu apa? Kalimat as-shalatu khairun minan naum. Meskipun para ulama pun berbeda pendapat dalam masalah kalimat ini. Tapi yang jelas Rasulullah biasanya di zaman Rasulullah itu adzannya dua kali. Adzan yang pertama dan juga adzan yang kedua. Adzan pertama itu fungsinya untuk apa? Untuk mengingatkan yang masih tidur untuk bangun, ya. Dan mengingatkan yang mau sahur. Ya. Itu adzan pertama. Kemudian adzan kedua, yakni yang menunjukkan bahwasanya ini sudah masuk waktu subuh ataupun fajarnya sudah nampak. Ya. Jadi yang pertama adalah syarat adzan adalah sudah masuk waktunya. Adapun waktu-waktu yang lain, ya, karena adzan cuma untuk 5 waktu ini, ya, sholat sunnah tidak ada adzan. Sholat sunnah tidak ada adzan. Kecuali sholat sunnah yang memerlukan masa yang besar. Karena Rasulullah pernah suatu ketika terjadi gerhana, Rasulullah sebelum sholat mengatakan as-sholatu jami'ah. Menanyakan. Jadi kalau sholat sunnah yang besar, sholat sunnah gerhana, sholat sunnah istisqa, ataupun yang lainnya, maka Rasulullah biasanya memulai dengan as-sholatu jami'ah. Sholat jami'ah itu adalah sholat yang semuanya berkumpul. Niku panggilannya seperti itu. Ya. Tapi kalau ada yang khusus niku hanya untuk 5 waktu sholat saja. Dan harus yang pertama saatnya masuk waktu sholat. Kemudian yang kedua adalah niatul adzan. Seorang muadzin juga harus punya niat.
Bapak mau sekedar datang, nah ini ada benar. Asal niat juga, ya, asal niat. Kemudian yang ketiga adalah bilughah al-arabiyyah, dengan bahasa Arab. Tidak boleh berubah dengan bahasa yang lainnya. Iya kan? Kemudian yang keempat, tarkul lahni bi ghairi makna. Meninggalkan lahan itu perubahan lidah atau perubahan lafaz yang akan berubah makna. Maksudnya apa? Termasuk dalam perubahan lidah itu adalah memanjangkan lebih dari haknya, ataupun membaca yang harusnya panjang dibaca pendek, ataupun sebaliknya. Nah, itu akan berubah makna. Oke. Maka ketika Anda harus perhatikan yang panjang mana, yang pendek mana, karena itu kalau tidak pas nanti akan berubah makna. Akan berubah makna. Jadi harus diperhatikan, jangan sampai namanya sama di dalam segi panjang pendeknya. Kemudian yang kelima adalah tartibul kalimat, harus urut kalimatnya. Allah Akbar, asyhadu anna, bertenang saat campur-campur. Kemudian syarat berikutnya dalam adzan adalah al-muwalah. Muwalah itu nama berurutan, tidak diselingi dengan kalimat. Lafaz adzan atau sudah kok campur, jumhur serapat Jawa. Ini benar sah. Sebagaimana ketika syarat wudhu kemarin ya sudah kita sampaikan bahwasanya salah satu syarat itu adalah mualah berurutan, tidak boleh putus. Apalagi sampai kering kalau dalam wudhu. Kalau sampai kering, wudhunya harus pulang dari awal. Dalam hal juga seperti itu. Ketika ada asyhadu an la ilaha illallah, berhenti, ada yang tanya, tidak boleh dijawab. Tidak boleh diselingi dengan kalimat selain kalimat adzan. Ya, itu harus mualah. Yang ketujuh syaratnya adalah isma'u ghairil hadirin. Adzannya itu bisa didengarkan oleh orang-orang yang tidak hadir di situ. Tuh, kalau kita adanya untuk orang banyak, maka sampai didengarkan oleh orang lain. Karena fungsi adzan itu untuk pemberitahuan. Nah, di nopo yang pemberitahuan dan dengan tadi didengarkan, nggak sampai kepada yang lain. Maka kalau seumpamanya kata segi ini sudah hadir semua, ya, maka boleh saja adanya cuma yang penting orang sini dengar, ini sudah cukup. Tapi kalau tidak ada orang, maka adanya harus diperdengarkan sampai yang nggak hadir di majelis itu mendengarkan. Dan ini tidak ada masalah, semuanya bersemangat lah. Zaman Nabi berkenaan speaker, berarti berkenaan masalah. Tidak ada masalah seperti itu. Tidak ada masalah, karena fungsi adzan adalah pemberitahuan sampai mereka itu dengar waktu sholat sudah masuk. Jadi tidak ada larangan menggunakan pembesar suara dan semacamnya. Akan masuk dalam suatu yang fitnah. Kemudian ada hal yang disunahkan dalam adzan. Tadi syarat adzan sampai ini adalah hal-hal yang disunahkan ataupun yang dianjurkan dalam adzan. Yang pertama, adzan ala thaharah, adzan dalam kondisi suci. Ini adalah anjuran. Jadi apakah boleh adzan dalam kondisi batal? Boleh saja. Bahkan kalau lama membolehkan orang yang sedang junub itu adzan. Masih ada bolehnya. Ya, adanya dalam kondisi suci. Tapi ini yang saya adzan terus serumah kita pun gini, ampun. Ini masuk speaker kan kok. Kemudian yang kedua, adzan qa'iman, adzan dalam kondisi berdiri. Ini juga dianjurkan. Kalau ada dalam kondisi itu boleh tidak? Boleh saja. Tapi yang paling utama adalah dalam berdiri, karena dalam kisahnya yang tadi kita melihat lafaz ada dalam mimpi, ini dikatakan kepada sahabat tersebut, berdirilah. Dan Rasulullah ketika nyuruh Bilal untuk ikut sahabat si Abdullah bin Zaid untuk ikut adzan di sana, kata Rasulullah, ya Bilal, berdirilah dan juga adzan. Jadi sunnahnya adalah yang berdiri, duduk boleh. Kemudian istiqbal kiblah menghadap. Apakah harus satu tempat? Tidak harus. Sambil jalan di langsung. Sambil jalan juga boleh. Kemudian anjuran berikutnya adalah iltifat biroks, menghadapkan badan dan juga kepala ketika hayya 'alatain,
hayya 'ala shalah menghadapkan badan sedikit ke kanan, nah hayya 'ala falah menghadapkan badan dan kepala sedikit ke, hanya dua kondisi. Itu beberapa hal yang dianjurkan ketika ada. Kemudian kita masuk satu hadis ini ya. Hadis pendek. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala umira Bilal an yashfa'a 'ala wa yudra liqamah. Kata Anas bin Malik, Bilal radhiyallahu ta'ala ini termasuk sahabat yang mulia luar biasa. Ketika dia sedang disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, kafir Quraisy, Abu Bakar As-Siddiq lewat di situ. Kemudian dibebaskan sama Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kata Umar, Abu Bakar Sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Abu Bakar As-Siddiq adalah Tuhan kami, ini penghulu kami, orang yang mulia di antara kami, dan telah membebaskan orang yang mulia di antara kami juga, yaitu Bilal bin Rabah. Meskipun dia asalnya bukan dari Arab, karena aslinya budak. Yang budak kemudian dibebaskan sama Abu Bakar As-Siddiq. Bilal bin Rabah, orang yang luar biasa kuat imannya ketika disiksa. Siksa bagaimanapun mengatakan ahad. Oleh itu satu. Ya. Ini perkataan yang singkat tapi sudah menyakiti hati orang-orang kafir Quraisy. Nah, karena kafir Quraisy itu nyembahnya nggak cuma satu orang, nggak cuma satu Tuhan, banyak. Yang ajeng safar itu nyembahnya ke berhala yang ini, mau perang nyembahnya berhala yang ini, mau dagang nyembahnya berhala yang beda-beda. Makanya ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah pada tahun 9 Hijriah itu, dikeluarkan dari Ka'bah itu ada 360 patung berhala. 360 patung dikeluarkan sama Rasulullah, dibuang semua dan hancurkan. Saking banyaknya mereka juga. Tapi hebatnya dan uniknya orang-orang kafir Quraisy itu, ketika ditanya, kalau kalian butuh apa-apa, mintanya siapa? Ya ada di dunia ini, patung-patung lagi. Tapi kalau ada masalah, kita menanya yang satu di atas. Unik. Itu orang-orang kafir Quraisy seperti itu. Kalau sudah ada masalah, kita tanya sama yang di atas. Loh kenapa? Si bawah ini gak akan bisa atasi gitu. Ini uniknya orang-orang kafir Quraisy seperti itu. Di sini mereka mengakui. Baik. Kata Anas bin Malik, Bilal diperintahkan untuk ada dalam kondisi ayyashfa. Yashfa ataupun syafaq itu artinya menggandakan. Ganda ataupun genap. Menggenapkan adzan, wa yutirul iqamah, dan memwitirkan iqamah, yaitu mengganjilkan iqamah. Jadi kaidah dasarnya adzan itu adalah dengan kondisi genap jumlah kalimatnya, kecuali beberapa tempat seperti la ilaha illallah itu tetap satu. Makanya ada beberapa sifat adzan. Kurang lebih ulama menyimpulkan ada 3 sifat adzan ataupun 3 cara adzan. Yang pertama adzan yang jumlahnya ada 15 kalimat. Yani Allahu Akbar-nya 4 kali, syahadatnya 4, ya. Kemudian hanya Allah juga 4, ya. Kemudian Allahu Akbar, dan juga satu lagi la ilaha illallah. Ini yang sudah ma'ruf dan semuanya melakukan. Dan ini adalah mazhabnya Abu Hanifah dan Ahmad, dan Ibnu Taimiyah juga lebih cenderung kepada hadis ini. Karena ini hadis yang pertama kali disampaikan. Ini pada tahun 1 Hijriah, lafaz adanya dengan hadis ini. Jadi lafaznya berjumlah 15. Kemudian pendapat kedua, ya ini pendapatnya Imam Syafi'i, bahwasanya lafaz ada itu ada 19. Nah itu tambahannya apa saja? Lafaznya ada 19. Ya ini takbirnya tepat, takbir tepat. Kemudian syahadatnya yang ditambahi. Ada namanya lafaz tarjih. Tarjih ini pun apa? Tarjih itu adalah lafaz pelafatan sebelum lafaz aslinya. Jadi kalau orang ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'iyah sebelum syahadat mereka melafazkan syahadat dalam kondisi sir ataupun pelan.
Setelah takbir, seorang muadzin harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru setelah itu meninggikan suaranya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tambahannya di situ. Ini mazhab Syafi'i. Makanya kalau harusnya orang Indonesia yang mengaku kita itu cenderung mazhab Syafi'i, harusnya ada tarjih. Tapi apakah kita mendapati para mazhab di Indonesia yang mungkin mereka mengakui kalau kita itu mazhab Syafi'i menggunakan tarjih penambahan ini? Sepertinya jarang. Jarang sekali. Itu. Tapi kalau mungkin kita ke Yaman, ke Mesir, ke Nigeria yang mereka menggunakan mazhab Syafi'i, kita akan mendapati karena mereka betul-betul mazhab Syafi'i pakai sholat. Itu yang kedua. Ya. Jadi ada tarjihnya, namanya tarjih. Lafadznya sholat dulu, isyahadatnya baru nanti dinaikkan. Kemudian yang ketiga, tapi ini adalah pendapat yang paling baik yang dipegang oleh Imam Malik. Bahasanya lafadz adzan itu ada 17. Ada 17. Bedanya di mana? Bedanya adalah di takbir. Adzan di mazhab Malikiyah takbir pertama itu, kalau tadi kan 4 ini cuma 2. Cuma Allahu Akbar, kemudian langsung syahadat dan ada tarjihnya juga. Tapi ini pendapat yang paling lemah. Jadi yang paling kuat adalah yang pertama ataupun yang kedua. Jadi seorang muadzin adzan yang mana? Karena dua-duanya sahih, maka silakan adzan yang satu atau yang kedua. Karena Rasulullah juga pernah melakukan, jadi maksudnya Rasulullah pernah memerintahkan, jadinya memang ya sudah, kita juga paling tidak sekali seumur hidup pernah mempraktekannya. Karena yang melafaz adzan jumlah 19 ini adalah ketika Rasulullah SAW memberitahukan kepada namanya sahabat Abi Mahdurah pada perang Hunain, setelah perang Hunain itu tahun 8 Hijriah. Makanya para ulama mengatakan kenapa yang lafaz 19 ini tidak menghapus hukum yang lafaz adzan cuma 15 tadi. Padahal lafaz adzan pertama 15. Berarti kalau ada ketentuan baru harus menghapus yang pertama. Kan seperti itu kaidahnya. Tapi kata para ulama enggak. Karena setelah dari Hunain Rasulullah SAW pulang ke Madinah masih mendengar adzan yang jumlahnya 15 dan menentukan apa-apa. Akhirnya masih boleh. Jadi kenapa boleh adzan yang 15 atau yang 19 tadi. Itu. Kemudian ada pun kalau iqomahnya sekalian. Kalau iqomah sama saja, tetap sama seperti biasa. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita adanya dengan menggunakan yang lafaz 19, maka iqomahnya menggunakan 17 lafaz. Masih ada tarjihnya. Masih ada tarjihnya. Tapi ya tadi dengan ditandai yang satu persatu Allah dan asyhadu an tetap dengan tarjih di depan. Tapi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah satu-satu buat komando sholat. Jadi bedanya itu saja. Itu lafaz adzan. Itu adalah sifat adzan yang disepakati oleh para ulama kebolehannya. Dan hal-hal lain yang masih berkenaan dengan adzan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya karena masih lumayan banyak ini. Nah, adzan ini sesuatu yang paling semenit 2 menit tapi hukumnya banyak sekali. Allah Ta'ala mungkin ada banyak sekali. Ya, yang pertama itu terkait dengan adzan subuh kan ada adzan pertama, adzan kedua. Itu jaraknya itu berapa lama antara adzan pertama dan kedua? Itu pertama. Terus kedua itu adalah ketika zaman Rasulullah itu kan kalau kita melihat di film-film itu kan Bilal itu kan naik ke tempat yang tinggi kemudian beliaunya kan azan gitu. Azan itu menggunakan gerakan tangan kayak Rasulullah gitu. Nah itu kan tetap jarak, tetap dengan suaranya itu kan tetap tidak ada jaraknya. Nah, apakah itu nanti misalnya jaraknya catatannya hanya 1 kilo gitu.
apakah nanti dalam 1 kilometer itu ada orang yang azan atau gimana ya? Sehingga di sekitarnya nanti bisa tersentuh. Terus yang ketiga, yang kalau fenomena kemarin itu kan ada tuh khayalan jihad mungkin sengaja. Nah itu gimana itu? Hukumnya itu gimana? Terus yang terakhir itu kan tadi mengatakan adalah terkait dengan masjid izin. Ada orang menyebutkan ada beberapa mengatakan bahwa Nabi Khidir itu hidup sampai sekarang itu informasinya dari itu. Yang pertama tadi jarak. Jadanya itu pada dasarnya ketika Rasulullah menyampaikan hadis tentang azan yang pertama tadi adalah fungsinya azan pertama adalah untuk membangunkan yang masih tidur dan juga untuk mengingatkan kepada orang yang mau sahur. Kemudian lanjutan hadisnya adalah kalau sudah ada yang kedua masuk, kalau sudah ada yang kedua masuk, maka sudah berhenti orang yang sahur. Dan kata Rasulullah, biasanya Rasulullah itu sahurnya adalah sejarak sahur sampai adanya itu sekitar bacaan 50 sampai 100 ayat. Jadi ini kurang lebih sekitar 20 sampai 25 menit. Jadi itu kalaupun ada setengah jam sebelum ada awal setengah jam sebelum azan subuh, tidak ada masalah. Di akhir waktu malam yaitu pas sepertiga malam terakhir azan awal juga tidak ada masalah. Jadi tidak ada batasan tertentu. Kemudian yang kedua, jarak cakupan azan adalah selama dia masih dengar azan, maka orang tersebut wajib mendatangi. Jadi kalau pada zaman Nabi ketika Bilal ada mungkin kan tidak pakai pembesar suara jadi cakupannya tidak luas, maka wallahu a'lam bisa jadi ada sahabat lain yang ada di tempat lain. Karena ini Rasulullah menceritakan apa yang ada terjadi di Masjid Nabawi saja. Jadi ketika mungkin di masjid lain, karena masjid lain juga ada selain Masjid Nabawi. Jadi hampir setiap kompilah itu punya masjid biasanya. Maka di situ juga ada ketika ada dari yang ada. Nah, ketika di suatu daerah sudah terdengar azan itu sudah cukup, kan? Sudah cukup, sudah bisa jadi patokan. Meskipun nanti akan berada permasalahannya ketika kayak pas puasa, wah sini udah ada subuh, kampung sahur dari sini belum. Itu beda bahasa lain. Yang jelas kalau dalam satu daerah atau kelompok sudah ada, sudah cukup. Saya cakupannya untuk segitu saja. Dan yang ketiga, tambahan kalimat-kalimat seperti itu, seperti tadi itu hayal jihad itu saya sendiri belum pernah dengar, maksudnya dari segi riwayat hadis dari Nabi. Tapi yang ada cuma sholat fi rihal atau sholat fi buyutikum ketika ada hujan, ketika ada kondisi mencekam, itu muadzin disyaratkan untuk melafalkan sholat fi rihal, sholatlah di tempat kalian. Dan lafadznya pun bebas, kata para ulama, lafadznya bebas selama yang mendengarkan itu bisa memahami maksudnya. Bisa sholat fi rihal, rihal itu tempat berhenti kalian. Sholat fi buyutikum, sholat di rumah kalian. Jadi saya lagi terjalan dengan sholat fi rihal, itu kan sholat di sini tidak ada masalah di jalan. Yang lagi di rumah dengan sholat fi rihal, ya sudah, karena di rumah di situ tempatnya. Jadi bebas. Kalimatnya bebas. Tapi kalau untuk hayya 'alal jihad dalam azan itu saya sendiri belum pernah mendapatkannya. Kemudian yang keempat, masa Nabi Khidir apakah masih hidup atau tidak? Ini wallahu a'lam, dan kemungkinan besar sepertinya sudah meninggal. Meskipun tidak dikabarkan kepada kita nih. Karena tidak semua yang dikabarkan kepada kita meninggal itu bukan berarti masih hidup nih. Nabi Adam apa dikabarkan kepada kita meninggal yang gimana? Betul. Tapi kan kita sudah meyakini Nabi ada sudah tidak ada. Satu-satunya Nabi yang masih hidup sampai sekarang cuma Nabi Isa alaihissalam. Ini memang ada riwayatnya betul-betul beliau masih hidup. Nabi itu tidak ada. Kalau informasinya itu terkait ada yang ketemu Nabi Khidir, meyakini ketemu Nabi Khidir dan sebagainya. Itu kan betul.
Kalau ada yang mengatakan saya ikut Nabi Khidir, ciri-cirinya apa? Itu yang pertama kali ditanyakan. Kenapa kita bertanya ciri-ciri? Karena Rasul sendiri tidak pernah menjelaskan ciri-cirinya Nabi Khidir. Jadi ketika kita mengaku kita ketemu Nabi Khidir, ciri-cirinya seperti apa? Otot ini, dari mana tahunya? Nah, Rasulullah saja tidak pernah tahu. Kan beda lagi kalau kita ketemunya Muhammad di mimpi. Karena kata Rasulullah, kalau ada dari kalian yang mimpi ketemu saya, maka itu betul-betul saya. Karena setan tidak bisa menyerupai saya, kata Nabi Muhammad. Tapi permasalahannya kalau kita tidak tahu sifatnya Nabi Muhammad seperti apa, tingginya seberapa, rambutnya gimana, kulitnya, bentuk matanya, jalannya gimana. Nah, ketika di mimpi ngaku saya Nabi Muhammad, tapi pendek, bukan Nabi Muhammad ya. Saya Nabi Muhammad, tapi hitam, bukan Nabi Muhammad ya. Ini Rasulullah sendiri menjelaskan apa sifat-sifatnya beliau. Jadi ketika kita melihat di mimpi dan sifatnya pas seperti apa yang kita pelajari, yaitu Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi Khidir sendiri tidak pernah ada ciri-cirinya seperti apa. Jadi kalau ada yang menganggap ketemu, ya wallahu a'lam. Betul apa enggaknya? Pembahasan kemarin ada sholat sebelum subuh sama akan. Jadi ada pertanyaan katanya. Yang pertama adalah fadilah sholat fajar kita sudah ketahui. Dan fadilah sholat itu ada riwayat enggak? Fadilah sholat itu tidak juga seberapa panjang bacaan Al-Fatihah Rasulullah. Terus yang ketiga masalah akan di sini kita sudah sering dengar bahwa bayi lahir diadani, kemudian mau menguburkan mayat diadani, itu gimana? Terus untuk sholat untuk adzan subuh, jumhur ulama banyak mengatakan banyak yang pakai apa? As-sholatu khairun minannawm atau tidak? Yang pertama tadi fadilah sholat witir ada fadilahnya, yakni itu adalah bentuk dari penutup sholat kita. Jadi kita mengakhiri hari itu dengan sholat, itu sesuatu yang baik. Makanya Rasulullah terkadang mengatakan kalau tidak bisa nanti malam sebelum tidur sholat. Agar apa? Agar kalau nanti kita tidak dibangunkan lagi, terakhir yang kita lakukan sebelum mati adalah sholat. Itu utamanya yang jelas dari Rasul. Kalau pertama